Informasi lain, Saudara, Presiden Joko Widodo resmi melantik kepala dan wakil kepala otorita ibu kota negara. Selain pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang IKN juga menanti di depan mata. Sudah benar, siapkah pemerintah tancap gas menghadapi berbagai tantangan memindahkan pusat pemerintahan negara? Lengkapnya dihadirkan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dalam laporan ataupun ulasan Istana. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara. sebagai kepala dan wakil kepala otorita Nusantara. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Namun, kerja menyiapkan IKN Nusantara diiringi gugatan sejumlah pihak terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara. Lalu apa langkah yang telah disiapkan pemerintah? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Sesuai kehendak Presiden sejak awal, kalangan non-parpol jadi sosok pilihan. Mantan Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden SBY, Bambang Susantono jadi Kepala Otorita IKN. Dan petinggi Sinar Maslen, Doni Rahayu jadi wakilnya. Membangun IKN menjadi kota inklusif dan humanis sesuai perintah Presiden jadi prioritas kerja pemimpin Ibu Kota Negara Nusantara. Interaksi antar warga, bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai kota tersebut. Dan tetap sekali lagi ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antar warganya. Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik sekali lagi, tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, kami ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua, a city for all. Selain pernah menjabat Wamen Perhubungan, Bambang juga pernah menjabat pelaksana tugas Menteri Perhubungan dan dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia pun menjabat Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank sejak 2015 dengan spesialisasi urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara Doni Rahayu, meskipun namanya tak disebut dalam ramainya bursa calon pemimpin IKN, namun sosoknya tak asing dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN. Managing Director President Office Sinar Maslen itu sempat menjelaskan kepada Presiden dan jajarannya soal pengembangan kawasan BSD City dalam kunjungan Presiden Jokowi akhir Desember lalu. Kunjungan itu juga sekaligus terkait dengan rencana pembangunan IKN Nusantara. Baru dilantik, tantangan awal menanti. Gugatan Undang-Undang IKN salah satunya. Ada Poros Nasional Kedaulatan Negara yang berisi mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abdullah Heha Mahua, mantan anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara serta 9 orang lainnya. Serta awal Maret, gugatan untuk membatalkan aturan itu karena dinilai cacat formil juga dilayangkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Rektor UIN Jakarta Azumardi Azra ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dari sisi Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota negara harus terlaksana. Soal penunjukan kepala otorita IKN yang baru misalnya, sejak pekan lalu sejumlah sumber di istana sudah menyebutkan bahwa pekan inilah Presiden akan melantik kepala otorita yang baru lebih cepat daripada waktu yang diamankan undang-undang, yakni pada April mendatang. Selain itu, terlepas dari segala polemik yang terjadi, Presiden Joko Widodo pun sudah mengingatkan jajarannya di pemerintahan maupun TNI Polri agar tegak lurus terhadap tujuan itu. Rencana detailnya pun sudah tertuang dalam buku Saku Pembangunan IKN. Periode 2020 hingga 2024 menjadi tahap awal pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dengan pembangunan sejumlah infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, serta pembangunan perumahan di area utama IKN. Juga pembangunan infrastruktur utama lainnya, yakni ketersediaan air dan energi.
Target Presiden Jokowi pindah ke IKN dimulai 16 Agustus 2024, bahkan sebelum itu, agar pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, 17 Agustus, bisa dilaksanakan di ibu kota negara yang baru. Investasi ibu kota negara semakin gencar disiapkan pemerintah. Selasa lalu, Presiden Jokowi membahas digitalisasi ibu kota negara dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor, Jawa Barat. Blair yang juga utusan khusus pemerintah Inggris untuk Timur Tengah banyak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga bertemu Pangeran Muhammad bin Salman di Arab Saudi. Menko Luhut memastikan Arab Saudi tertarik berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara. Berbagai proyek yang ingin Crown Prince Muhammad bin Salman untuk kita kerjasamakan, yaitu termasuk tadi ibu kota, termasuk suplai crude oil ke Indonesia untuk nanti petrochemical kita. Presiden sudah memutuskan tadi membentuk seperti task force untuk itu. Nanti di dalamnya ada saya sendiri dengan Pak Erik. Kepala Otorita Ibu Kota Negara punya tugas berat memastikan perencanaan, pembangunan hingga pemindahan berjalan dengan baik. Belum lagi menghadapi turbulensi di publik. Nantinya jadi bukti bahwa pilihan telah tepat dibuat oleh Presiden Jokowi. Rizka Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.